di bulan Ramadan itu 30 hari itu ada satu yang diidam-idamkan dari penduduk di bumi dan di langit. Kalau malam Lailatul Qadar itu kalau di alam langit itu seperti orang punya gawe, mempunyai hajat yang besar. Karena makhluk-makhluk yang bercahaya itu yang ada di bumi dan di langit itu berkumpul untuk menyambut bulan itu. Dan itu tidak semua orang bisa mengetahuinya. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan yang khusus, yang terjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur pendukung setia channel YouTube kita, Padepokan Putra Bengawan, Padepokan Cahaya Hati, Insan Merbabu. Atas kebaikan sedulur-sedulur yang sudah selama ini membantu berkembangnya channel-channel YouTube kami, saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan sedulur-sedulur semua dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, dan selalu diberi kemudahan berbagai macam urusan. Dengan kesempatan hari ini, tim Padepokan Putra Bengawan, Padepokan Cahaya Hati, Insan Merbabu mau mengungkap dari sisi gaib. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan hari ini umat muslim dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang diberikan kemampuan atau kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, diberikan keberkahan yang berlipat-lipat. Di antara bulan Ramadan itu ada malam yang sangat spesial yang dikatakan adalah malam Lailatul Qadar, dimana kalau orang itu mempunyai kesempatan di bulan Ramadan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu ibadah satu hari seperti ibadah 1000 bulan. Dari itu kita tim mau mengungkap dari sisi gaib sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa, dan mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan lancar dan bisa memberi manfaat kepada seluruh umat Islam di dunia. Dan nanti apa yang dikatakan sesuatu gaib, saya mohon saudara jangan 100% dipercaya, karena gaib itu tidak boleh percaya. Kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Kita ambil sisi positifnya saja biar kita bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya kita bisa semakin dekat kepada Allah. Tidak perlu panjang lebar untuk menyingkat waktu. Monggo kita mulai proses mediumisasinya. Sebelum kita mulai, mohon doanya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini kita ditemani oleh Pak Yamroni yang mempunyai channel Insan Merbabu. Ini dari Boyolali, alhamdulillah membantu berkembangnya Padepokan Putra Bengawan di Sukoharjo. Ini Pak Yamroni ini adalah sesepuh di lingkungannya sebagai Pak RT. Monggo. Alhamdulillah. Bismillah. Ya Allah, dengan izin guru kami, aku mohon
membentengi majelis Padepokan Putra Bengawan dengan benteng cahaya yang tidak bisa ditembus oleh pasukan iblis, pasukan dajjal, jin fasik, setan, siluman, serta dukun-dukun, roh dukun-dukun jahat. Semua yang mencoba-coba menembus langsung otomatis terpental ke neraka jahanam. Allah. Seluruh energi negatif yang ada dalam radius lindung semuanya terpental Allah. Salam. Ya Allah, dengan izin kami sang yang percaya, aku mohon benteng jasad mediator, benteng yang tidak bisa ditembus oleh pasukan iblis, pasukan dajjal, jin fasik, setan, yang cepat-cepat menembus langsung terpental Allah. Tidak berefek. Jasad mediator beserta seluruh keluarga tim Padepokan Putra Bengawan sampai konten ini selesai. Sang yang percaya, aku mohon dihadirkan salah satu goib yang bisa menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar dimanapun berada yang diizinkan, mohon dihadirkan dengan izin guru kami sang yang percaya Allah. Semuanya penyusup pendompleng langsung lancar menghadap Allah. Masuk. Allah. Sinkron dengan jasad mediator, tersambung dengan pita suaranya, bisa bahasa Indonesia dengan lancar, pita suara tersambung yang menghalangi langsung hancur Allah. Yang apa maksud mendompleng penyusup semuanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya diperbesar ya Mbah. Ya, ada apa kamu menghadirkan saya? Mohon maaf Mbah, ini tim Padepokan Putra Bengawan menghadirkan goib yang bisa menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Mbah yang dihadirkan hadir ini Mbah dari golongan apa ini Mbah? Roh. Dari alam mana Mbah? Alam Kayangan. Mohon maaf ya Mbah jika kami kurang sopan menghadirkan Anda. Jika ada kekurangan atau kekhilafan kami mohon maaf ya Mbah. Ini demi mencari penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Anda bisa menjelaskan ya Mbah. Sebelumnya mohon maaf ya Mbah, nih kami protek dulu untuk menghindari adanya penyusup ya Mbah. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong secara otomatis langsung terpotong-potong dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Mbah, sebelumnya kami beri suguhan ya Mbah untuk dialog kali ini agar lebih santai ya Mbah. Mbah merokok enggak? Iya kalau ada. Aku mohon dihadirkan rokok, hidangan komplit, kopi sesuai yang di makhluk yang ada di hadapan saya. Hadir dengan izin guru kami sang yang Allah. Monggo Mbah. Terima kasih. Ditutut riyen nggih Mbah. Saya minum dulu. Nggih. Ditutut riyen. Mohon maaf Mbah, saya juga merokok. Iya. Ada apa kamu memanggil saya? Sebelumnya mohon maaf ya Mbah. Iya. Tadi pas saat dipanggil sedang apa tadi? Lagi santai. Santai. Habis ibadah istirahat dulu. Enggak mengganggu ya Mbah ini Mbah? Tidak. Kalau boleh tahu dari kayangan tingkat berapa Mbah? 7. Kenal dengan Dewi Ginanjar? Iya. Itu kan dari kayangan tingkat 7 juga. Dulu pernah. Ya kamu hadirkan ke sini. Iya. Mohon maaf ya Mbah. Mbah ini dari golongan ulama atau
hanya orang biasa Biasa. saya. Mohon maaf Tapi ya. terkadang ya banyak yang minta petua. Mbah sudah masuk Islam sudah lama. Ya semenjak beliau sang yang nujar nirwana yang mendamaikan di kayangan itu, saya ya ikut sebagian yang dimuslimkan beliau. Berarti dulu masih fasik, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Iya, Tapi alhamdulillah setelah kedatangan beliau sudah muslim semua ya Mbah. iya. Ini Mbah, mohon maaf ini mau bincang-bincang masalah malam Lailatul Qadar dari sisi gaib. Mohon diterangkan Mbah. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk para pemirsa dimanapun berada yang menyimak channel ini. Ya mohon maaf. Batas yang diizinkan ya Mbah. Iya, hanya seperti yang saya tahu. Malam Lailatul Qadar itu malamnya sangat mulia. Dan itu datangnya hanya 1 kali dalam setahun. Yang itu akan datang di bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, penuh keberkahan. Di situ bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang beribadah 1 hari seperti beribadah 1000 bulan. Sekitar 83 tahunan berarti. Iya. Sedangkan umur kalian belum tentu bisa nyampe segitu. Makanya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan ini. Jangan kau banyak tidur bermalas-malasan. Karena bukan manusia saja yang beribadah itu. Dari golongan-golongan roh, golongan-golongan jin yang sudah muslim itu juga beribadah dan tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itu bukan hanya orang yang hidup saja yang mau diberikan kenikmatan. Tetapi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, roh-rohnya itu dikasih kenikmatan oleh Allah. Selama bulan Ramadan itu, roh-roh yang disiksa itu diberi kenikmatan oleh Allah, siksaannya diberhentikan. Pada saat malam Lailatul Qadar itu atau selama Ramadan? Di malam Ramadan. 10 hari terakhir itu? Bukan, selama bulan Ramadan. 1 bulan penuh itu dikasih kenikmatan. Diistirahatkan siksaan-siksaan itu. Makanya kamu manusia-manusia masih kesempatan itu bersyukur sekali. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sangat menunggu-nunggu, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu. Dan di bulan Ramadan itu 30 hari itu ada satu yang diidam-idamkan dari penduduk di bumi dan di langit. Kalau malam Lailatul Qadar itu kalau di alam langit itu seperti orang punya gawe, mempunyai hajat yang besar. Karena makhluk-makhluk yang bercahaya itu yang ada di bumi dan di langit itu berkumpul untuk menyambut bulan itu. Dan itu tidak semua orang bisa mengetahuinya. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan yang khusus, yang terjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Memang dari sejarah-sejarah menyebutkan malam Lailatul Qadar itu tidak ada makhluk yang bisa tahu. Sebenarnya itu hanya orang-orang yang berdasarkan pemahaman di syariat saja. Karena orang-orang yang
berpahaman di hakikat, itu bisa mengetahui malam Lailatul Qadar. Tapi ada Karena ciri fisiknya enggak, Mbak? apanya? Ya, turunnya malam Lailatul Qadar itu. Ya pasti ada. Tapi banyak manusia-manusia itu yang tidak mengetahui. Itu nanti kalau datang malam Qadar, di langit itu akan Fisiknya, Mbak. timbul keadaan yang sangat damai, tentram. Secara fisik, langit itu tidak gelap sekali dan tidak terang sekali, hanya biasa-biasa saja. Tetapi dirasakan itu seperti ada hawa adem ayem gitu. Berarti ada fisiknya juga ya, tanda-tandanya. Ada. Nanti akan disertai dengan gerimis kecil-kecil. Makanya dari hawa seperti itu banyak manusia-manusia yang lalai. Karena Karena tidur. ya siangnya itu kecapean. Dengan menahan haus dan lapar itu banyak yang merasa capek. Dan banyak yang orang yang terlewat dengan malam Lailatul Qadar itu. Makanya Rasulullah itu kan mewanti-wanti. Katanya pada malam ganjil, apa betul kan, Mbak? Ya tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Itu hanya sebagian. Ada yang diberikan pebocoran oleh Allah pada malam ganjil. Ada yang mendapat bocoran dari Allah adalah 10 malam yang terakhir. Tetapi tidak mesti juga ya, Mbak? Iya, tetapi kalau untuk amannya itu ya 1 bulan penuh kita tuh maksimalkan semaksimal mungkin. Karena kapasitas manusia itu tidak tahu. Kalau kita itu berharap 10 hari terakhir, ternyata Allah berkehendak lain, kita nanti bisa terlewatkan. Dan kalau kita mengambil di malam ganjil, kita juga bisa terlewatkan karena itu rahasia Allah. Dari sejarah-sejarah itu Kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu dan habis itu langsung dikasih Allah dicabut menjadi lupa tibanya waktu malam Lailatul Qadar itu. Berarti bisa juga di malam genap juga ya, Mbak? Bisa di malam genap, bisa di malam ganjil. Itu atas kehendak Allah. Tapi yang jelas kalau manusia-manusia yang terpilih, yang mempunyai kelebihan yang khusus dibanding manusia pada umumnya, yang selalu menjaga hatinya, menjaga perilakunya, dan beribadahnya itu benar-benar menyambung bersatu kepada Rasulullah, itu pasti akan diberikan kemampuan Allah, terbuka mata rohaninya. Jadi dia bisa melihat kebenaran di atas kebenaran. Itu sebenarnya kalau orang yang bisa melihat alam malaikat, itu langit-langit yang itu malaikat-malaikat yang ada di langit itu pada turun ke bumi semua. Dan malaikat-malaikat yang ada di bumi itu akan naik semuanya. Karena menyambut kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Naik ganti yang malaikat dari langit itu. Iya. Saling bertugas, bergantian tugas. Rolling. Iya. Tetapi itu jarang orang yang tahu. Dan terkadang dia tidak percaya dengan seperti itu. Ya mungkin manusia. Makanya kalau banyak malaikat-malaikat itu yang ada di bumi ini kan nanti hawanya akan menjadi nyaman, tentram, damai. Ada seperti hawa yang tidak sesuai dengan seperti biasanya itu. Itu secara fisiknya. Tetapi banyak orang itu yang tidak tahu. Karena ketutup dengan hijab-hijab, dengan kekotoran hati-hati. Manusia sekarang itu banyak yang hanya mengaji atau beribadah berdasarkan syariat saja. Berarti juga ada yang diberi anugerah Allah untuk mengetahui, berarti Mbak, kalau seperti itu. Iya, karena orang-orang yang bersih hatinya, yang suci, yang tidak ada nafsu-nafsu untuk kepentingan pribadi itu akan diberi bocoran oleh Allah. Rahasia-rahasia Allah itu bisa mengetahui. Ya contohnya
Banyak orang-orang yang soleh, yang bersih hatinya itu mau meninggal itu bisa tahu. Seperti sejarah-sejarah para sahabat-sahabat yang mau meninggal itu bisa melihat malaikat Israel langsung, Oh, gitu, bisa Pak. berbicara dengan malaikat Israel, itu benar-benar ada dan nyata. Makanya kalau orang-orang yang soleh, yang bersih hatinya, yang tidak ada kepentingan nafsunya pribadi, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit itu akan mempunyai rasa welas asih kepada manusia yang bersih hatinya itu. Semua alam semesta itu akan menjadi patuh kepada orang-orang yang bersih hatinya. Orang yang sudah punya sifat cinta dan kebijaksanaan seperti itu mungkin ya. Iya, seperti ada sejarah-sejarah wali-wali dulu itu, ada yang bisa berbicara dengan batu, bisa berbicara dengan binatang. Itu sebagai contoh bahwa orang-orang yang bersih hatinya itu akan diberi bocoran ataupun dikasih tahu tentang rahasia-rahasia Allah yang sedikit. Kalau orang Jawa menyebutnya ilmu sadurunge winarah, ya seperti itu. Ilmu waskito. Iya. Zaman sekarang juga ada seperti itu. Iya. Tetapi banyak orang-orang yang tidak tahu. Karena orang-orang yang bersih hatinya, yang selalu dekat kepada Allah itu, Allah akan selalu menjaga. Dan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi dan di langit itu akan akan mempunyai rasa cinta kepada orang-orang yang bersih hatinya, orang yang soleh itu. Makanya di malam Lailatul Qadar itu, orang-orang yang soleh yang bersih hatinya itu dikasih pemahaman oleh Allah sedikit. Dan Kalau itu boleh terkadang tahu, Mbak, tidak mau menceritakan kepada orang-orang karena takut dianggap orang gila seperti itu. kriteria orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu contohnya gimana, Mbak? Tanda-tandanya atau gimana? Yang pertama itu, ya iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, selalu menjaga hatinya, pikirannya, dan setiap tarikan hembusan nafas itu selalu ingat kepada Allah, dan dia itu akan merasa bersedih jika lalai kepada Allah. Berarti siapa saja bisa menerima itu ya, Mbak? Itu maksud saya gini, Mbak. Gimana? Itu momen atau memang itu atau maksud saya itu malam Lailatul Qadar itu sebuah momen. Siapa yang beribadah pada waktu itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa seperti itu, Mbak? Yaitu termasuk rezeki. Jadi tidak bisa dicari dan tidak bisa ditolak. Tetapi ya manusia itu harus berusaha. Karena sudah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran juga jelas bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan. Beribadah satu malam seperti ibadah 1000 bulan, itu kan sudah jelas. Dan itu sebenarnya buat diskon-diskon ataupun kortingan-kortingan dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, yang benar-benar iman takwa kepada Allah. Bukan hanya dari kalangan bangsa manusia tok. Ya seluruh makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Karena di waktu malam Lailatul Qadar itu semua makhluk di alam semesta ini, semua pohon, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan yang ada di laut, makhluk yang ada di laut, di dalam bumi itu semua waktu itu bersujud semuanya. Tetapi banyak orang manusia itu yang tidak tahu. Pernah dulu ada cerita orang yang pada malam itu mau beribadah, pas waktu mau ambil wudhu, ini apa namanya ini kalau di manusia? Kopiah. Kopiah ini ditaruh di atas pohon. Itu waktu itu pohonnya kelihatannya itu di alam manusia. Iya. Kalau untuk bangsa-bangsa cerdas di luar angkasa, Mbak, maksud saya bangsa-bangsa alien juga ikut mendapatkan itu berkah malam Lailatul Qadar. Berarti seluruh penjuru makhluk di semesta ini, Mbak.
Ya sudah, cuma itu saja yang bisa saya beritahu, tidak mau lebih-lebih saya. Ya, mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Mbah. Amin. Siapa saja, mudah-mudahan semua ikut mendapatkan barokah dari turunnya malam Lailatul Qadar, itu yang kita harapkan Mbah. Terima kasih ya Mbah, Sama-sama. sudah Mohon bersedia maaf kalau yang hadir. saya sampaikan kurang jelas ataupun tidak berkenan. Pesan kita Mbah, ternyata malam Lailatul Qadar sebuah malam yang sangat mulia, baratan begitu. Malam yang sangat diberkahi. Mudah-mudahan seluruh makhluk di penjuru semesta bisa merasakan ya Mbah. Ya. Mohon maaf jika kami bersama tim kurang sopan, mungkin kurang hidangan atau apapun. Jika ada kekurangan mohon maaf ya Mbah. Sama-sama. Saya undur diri dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan halus ya Mbah. Demikian tadi pemirsa proses mediumisasi